gimana? Halo kawan-kawan, selamat datang di Dialog Tanpa Sekat episode kedua. Kali ini kita udah tersambung bersama Kang Heri Sutrisna, a.k.a. Morgue Vanguard, a.k.a. Ucok Homicide. Halo Kang Ucok. Kebanyakan kayak ini. Halo Kang Ucok, gimana kabarnya? Ini acara kawan-kawan ini emang episode gitu. Iya, kita punya banyak program, Kang. Sombong kan. Gitu. Kita punya banyak program, ada podcast, ada dialog. Sebenarnya dialog tanpa sekat nih, harusnya yang kemarin kita bilang itu sih, harusnya live kan. Nah, tapi karena Kang Ucok tidak menghendaki untuk live ya kan, akhirnya kita bikin podcast Harus untuk klik sendiri kalau pakai HP lihat kamera. dialog tanpa sekat episode kali ini. Lagi sibuk apa ini, Kang? Macem-macem sih kalau sibuk mah. Cuman ya itu ya banyak batasan juga kan hari ini. Iya. Banyak kemarin itu banyak beberapa kerjaan tuh akhirnya nggak banyak yang bisa dieksekusi secara fisik. Jadi ada beberapa yang koordinasinya ya seperti sekarang ini ada yang lewat telepon, Iya. jauh segala macam. Sebenarnya sangat disayangkan sekali sih, beberapa kali saya main ke Bandung belum sempat mampir ke tempat Akang waktu itu. Ya main-main lah kapan-kapan ke Green. Iya. Langsung aja ya Kang ya. Ini kan berawal dari isu kawan-kawan gitu kan yang sering diobrolin, kawan-kawan yang terlibat di skena gitu kan. Sering yang terlibat di skena juga sekaligus yang terlibat dalam gerakan sosial gitu kan. Mereka yang terlibat di gerakan sosial tuh kayak ada keresahan gitu terkait mau mengorganisir kawan-kawan di skenanya tapi bingung mau mulai dari mana kayak gitu sih Kang. Jadi kita berinisiasi buat ngadain ini diskusi ini gitu, ngobrol santai lah istilahnya gitu. Jadi kalau Kang Ucok sendiri awal mulanya gimana sih Kang kok bisa tertarik dengan isu-isu semacam ini, isu politik semacam ini gitu? Awal mulanya gitu. Semacam ini tuh semacam apa? Isu ya mungkin isu politik, gitu. Isu gerakan sosial kayak gitu. Awal-awalnya mulanya tertarik tuh kapan gitu dan gimana ceritanya gitu? Pada dasarnya sih sebenarnya mungkin ceritanya hampir mirip dengan teman-teman segenerasiku ya pas era Soeharto dulu gitu. Di eranya Soeharto itu biasanya gitu, meskipun nggak selalu, pencerahan politik itu biasanya mulai dari kampus biasanya, tapi meskipun nggak selalu kan. Iya. Nah aku kebetulan bagian dari generasi itu juga yang apa ya, yang memang dapat literasi irisan pertama dan lain sebagainya itu dengan gerakan atau dengan isu politik dan lain sebagainya itu dari kampus sebenarnya pas kuliah gitu. Nah kemudian pada saat itu tuh sebenarnya udah main musik juga, malah main musik dulu malah tahun sebelumnya dari zaman SMA sih kalau main musik sih. Cuman kalau irisan sama gerakan dan lain sebagainya, ketemu literasi dan lain sebagainya itu sih pas masuk kampus sebenarnya. Ya mirip lah sama banyak kawan-kawan pada era itu gitu ya, karena emang tahu sendiri kalau era Soeharto itu kalau di luar kampus itu agak sangat terbatas, meskipun di kampus pun terbatas juga. Nah kebayangkan kalau di luar kampus lebih terbatas lagi sebenarnya gitu. Terus kalau dari musik-musik yang didengarkan sendiri ada nggak sih pengaruh yang membuat Kang Ucok akhirnya aku harus terlibat nih di isu-isu seperti ini gitu? Kalau musik sih sebenarnya duluan sih. Musik itu duluan. Musik itu selalu duluan. Jadi kayak mau anak muda manapun kayaknya duluan musik daripada kalian peduli dengan apapun yang di luar sana gitu. Iya sih. Kebanyakan anak muda itu kan dulu antisosial apa segala macam yang tulisan kalian itu pasti kebanyakan ya, meskipun nggak selalu gitu musik gitu. Dan begitu juga saya gitu pas era itu gitu.
dengerin Public Enemy itu sudah kemudian pas kapan ya, umur kelas 6 SD malah. Kelas 6 SD, kelas mau ke SMP gitu. Udah ketahuan ya kan umurnya berarti. Kan saya belum ngerti apa-apa juga warnanya tuh, maksudnya anak baru masuk SMP karena dengar Public Enemy itu pasti itu gara-gara musiknya, bukan gara-gara pesan di dalamnya lain sebagainya. Itu nomor berapa mungkin. Begitu juga ketika kemudian ada beberapa rekaman punk saya dengerin, dan itu lebih karena emang isu sosialnya, bukan isu, mungkin gara-gara musiknya gitu, menarik gitu. Kayak dulu dengerin Bad Religion itu kan emang Bad Religion itu enak gitu pada saat itu gitu, pas anak SMP dengerin Bad Religion gitu, itu gara-gara enak aja sih sebenarnya. Begitu juga pas dengerin Rage Against the Machine gitu pas SMA gitu, pas zaman kuliah, kayaknya itu lebih karena musiknya. Dan baru kemudian nemu sinergis itu justru pas waktu kemudian ketemu kawan-kawan di gerakan gitu, maksudnya ketemu apa namanya irisannya dengan apa yang benar-benar waktu itu menggerakkan. Karena musik sendiri pada saat itu nggak apa ya, nggak menggerakkan dalam artian bisa membawa kalian kemana gitu pada saat itu, kecuali kalian membawa kalian untuk bikin grup, paling itu aja sih sebenarnya, nggak kemana-mana juga. Akhirnya yang membawa itu saat masuk kuliah gitu, baru sadar ternyata musik-musik ini juga membawa pesan itu gitu. Ya itu di kemudian hari, dan kemudian hari saya nemuin irisannya antara kemudian musik yang saya dengarkan dan bacaan yang saya baca, dan kemudian sesuatu yang saya lakukan pada saat itu. Oke, kalau akhirnya sadar gitu kan dengan apa yang terjadi di masyarakat pada waktu itu, akhirnya memutuskan untuk mulai terlibat langsung gitu dan membersamai mereka gitu, bareng mereka untuk berjuang bareng. Itu mulai kapan, Kang? Apa berbarengan dengan itu atau? Awalnya sih mungkin lebih sekedar kayak gerakan kampus aja ya, mungkin pada saat itu gitu. Dan gerakan kampus sendiri pada awal-awal yang saya ikutin itu lebih ke aksi tentang Soehartonya gitu, bukan kemudian, meskipun ada di kemudian hari berapa bulan, berapa tahun kemudian baru kemudian beririsan dengan gerakan buruh dan lain sebagainya. Tapi awalnya sih sebenarnya lebih kayak protes turunkan Soeharto pada saat itu gitu. Kayak gitu sih sebenarnya, dan itu umum pada saat itu gitu. Kampus-kampus pada sekitar 96-97 itu mulai pada gelisah dan lain sebagainya, ada aksi kecil di dalam kampus dan lain sebagainya gitu. Itu sih mungkin 96-97 mungkin ya. Dan itu era pertama saya beririsan. Dan kemudian baru beririsan dengan kemudian elemen luar kampus itu baru setahun kemudian mungkin ya. Saya udah lupa lagi gitu detailnya, tapi kurang lebih ya setahun kemudian mungkin 97 mungkin gitu, ketika mulai aksi bareng buruh dan lain sebagainya, beririsan dengan kelompok miskin kota dan lain sebagainya, itu baru. Tapi awalnya sih pasti aksi kampus sih sebenarnya. Oh, terus sampai akhirnya gitu kan memutuskan untuk bergabung bersama Partai Rakyat Demokratik, itu gimana ceritanya itu, Kang? Awalnya gitu, awal mula sampai Kang Ucok sendiri memutuskan untuk terlibat gitu. Sederhananya sih gini ya, mungkin saya nyoba nyambungin konteksnya gitu pada saat itu gitu. Pada saat itu tuh nyaris nggak ada gerakan radikal di luar sana gitu, kecuali ada beberapa gerakan buruh dan lain sebagainya, atau gerakan petani, dan itu pun langsung dipadamkan oleh Soeharto gitu, nggak berumur lama. Dan termasuk PRD pada saat itu yang 96 gitu, aksi 27 Juli gitu segala macam. Dan mulai saat itu saya baru dengar itu ada yang namanya, dan pasti orang dengar PRD pada saat itu adalah sesuatu yang menakutkan kan. Iya. Pada saat yang menakutkan. Sebaliknya buat anak muda itu sesuatu yang menarik. Benar. Menarik lah pada saat itu gitu. Ada yang berani tentang Soeharto dan lain sebagainya, dan saya mulai cari tahu. Dan kebetulan pada saat itu di gerakan kampus tuh ada dua istilahnya kubu lah mungkin ya, kalau bisa disebut gitu. Ada kubu yang agak moderat dan kemudian ada kubu yang agak radikal, dan yang sayap kirinya lah. Nah, sayap kirinya itu namanya GMIP pada saat itu, Gerakan Mahasiswa untuk Indonesia untuk Perubahan pada saat itu. Nah, nggak tahu bagaimana ceritanya, dan kemudian
akhirnya saya tahu belakangan tentunya beberapa bulan sesudahnya, sudah saya bergabung dengan GMIP, dan saya baru tahu ternyata GMIP itu adalah bagian dari Partai Rakyat, bahkan pada saat itu belum partai sih, masih Persatuan Rakyat Demokratik, masih PRD-nya itu Persatuan Rakyat Demokratik, dia belum. Dan kemudian gabung di sana, dan otomatis kemudian ikut agenda mereka, katakanlah seperti itu, karena pada itu sangat lumrah untuk anak-anak muda untuk tertarik untuk mengekspresikan ekspresi politiknya ke kanal-kanal yang memungkinkan pada saat itu. Dan biasanya kalau anak muda itu kan senang yang cari masalah atau apalah segala macam gitu, yang agak berbeda dengan yang lain. Nah, mungkin nggak tahu ya, mungkin banyak macamnya juga anak muda. Maksudnya, tapi dalam konteks saya pada saat itu, ketika ditawarkan ada gerakan yang lebih moderat dan ada gerakan yang lebih radikal, tentu saya pada saat itu lebih tertarik sama yang gerakan yang lebih radikal itu. Itu maksudnya gitu. Pada saat itu gitu, karena hampir nggak ada lagi selain itu tuh, kalian hampir nggak nemuin lagi kantung-kantung ekspresi politik di luar sana gitu. Kecuali ya ada mungkin beberapa. Akhirnya dibenturkan dengan pilihan juga ya untuk terlibat dengan itu. Gerakan buruh dan lain sebagainya justru ya PRD itu. Oke. Mungkin ini Kang, kan kalau kita lihat dari beberapa literatur, itu kan ada beberapa sejarah yang mengatakan ada tumbuhnya front-front, kayak semisal di Bandung ada front antifasis gitu kan, pada waktu tahun 99 kalau nggak salah kan. Terus kayak AFRA, Saraf RI di Semarang kayak gitu kan. Nah, itu kan kalau kita lihat gitu kan, wah ini apa ini? Enggak, itu tukang bakso lewat. Oh, tukang bakso lewat. Kirain ada rumahku ini emang kesalahan. Tempat lewat tukang-tukang. Oke, lanjut. Gimana? Jadi kan kalau kita lihat dari sejarah ke belakang gitu kan, di tahun 99 di Bandung sendiri ada FAF, dan di Jakarta ada AFRA, Saraf Bus dan segala macam. Kalau saya sendiri pribadi lihat gitu kan di foto-fotonya, anjir jadi menarik gitu kan, jadi perbincangan kawan-kawan saat ada kawan-kawan yang turun ke jalan pakai rambut mohawk, pakai kaos band punk dan segala macam, kaos kayak Crash dan segala macam kayak gitu kan. Nah, akhirnya di situ kita menyimpulkan bahwasanya ada irisan, bahwasanya ada yang mengorganisir skena-skena ini gitu, sampai akhirnya mereka terlibat dalam perjuangan-perjuangan seperti itu gitu. Nah, Kang Ucok sendiri terlibat nggak dalam pengorganisiran skena di Bandung gitu misalnya? Kemudian? Terus kapan mulai Kang Ucok mulai gimana ya? Kan kita tahu salah satu yang terlibat dalam front antifasis termasuk Kang Ucok gitu. Nah, kapan mulai akhirnya tertarik untuk mengorganisir skena? Apakah sebelum masuk PRD atau setelah akhirnya untuk memutuskan, wah saya harus mengorganisir skena saya untuk sadar dengan isu-isu akan ini gitu? Oke, tapi ini sinyalku bagus ya? Maksudnya aku nggak kepotong-potong tadi atau gimana? Enggak, alhamdulillah masih bagus. Oke, siap. Itu pertanyaannya kayak ayam dan telur sih, mana ayam duluan atau telur duluan sebenarnya. Aku juga bingung kalau jawabnya yang mana duluan. Mungkin kalau misalnya di skena sendiri, kalau dalam artian pengorganisiran itu adalah termasuk kalian nangkring dan kemudian membuat agenda dengan kawan-kawan lainnya, meskipun itu dalam artian yang agak jauh dari hal-hal yang politis yang kita pahami, sebenarnya udah mulai sebenarnya. Udah mulai kan, pada saat itu udah mulai nangkring, kawan-kawan bikin newsletter, saya nerima newsletter dari kawan-kawan, kemudian bikin dan segala macam, itu udah mulai bahkan sebelum 97 itu sih sebenarnya. Ya mungkin era-era itulah mungkin berbarengan, mungkin iya, tapi saya kurang tahu pasti mana yang duluan. Tapi kalau misalnya ngomongin pengorganisiran politik atau kesadaran politik saya di kampus dengan di luar, kayaknya itu sesuatu yang simultan pada saat itu gitu. Karena Karena kondisi Orde Barunya pada saat itu pun juga sedang mengalami krisis dan mengalami pematangan di mana-mana, termasuk di luar kampus. Jadi kegelisahan itu bukan cuma di kampus. Kegelisahan itu ada di luar kampus juga. Kalau kawan-kawan periksa lagi newsletter Bandung era tahun sebelum
reformasi. Iya. Itu kan udah mulai ngomongin itu, tapi mungkin mereka agendanya memang lebih acak, lebih random, lebih apa ya namanya tuh nggak terfokus dan lain sebagainya gitu dalam konteks isu ya. Tapi bukannya arti mereka nggak mulai berorganisir, mulai, itu pun dalam konteks berorganisir cara mereka pada saat itu gitu. Cara kita pada saat itu. Iya. Nah, dan kemudian masuk ke era 98 pasca reformasi, kan intensi politiknya intensitas politiknya makin tinggi tuh. Iya. Nah, yang di luar kampus ini pada akhirnya juga gerak pada akhirnya gitu. Hampir nggak ada yang namanya pada saat itu, nggak ada tuh yang namanya aktivis tuh, nggak ada. Semua orang tuh aktivis dalam artian semua orang tuh gerak. Iya. Termasuk kawan-kawan gitu. Nah, mungkin di situ mungkin ketemunya titik temu antara gerakan politik di kampus sama kawan-kawan yang di skena gitu pada saat itu. Yang kemudian kebetulan saya kakinya ada di dua-duanya, ya otomatis sih sebenarnya gitu. Dan itu pun berangsur sih sebenarnya, nggak langsung juga gitu. Ada kemudian kawan-kawan yang mulai dapat istilahnya pencerahan politik juga di sana pada saat itu, yang dengan literasi yang lebih mengerucut gitu lain sebagainya gitu. Bagaimana menganalisa ekonomi politik, menganalisa masyarakat pada saat itu dan lain sebagainya gitu, mulai gabung sama gerakan buruh dan lain sebagainya. Mungkin 98, pasca 98, 99, 2000 gitu, itu era-eranya mungkin FAF pada saat itu. Mungkin ya. Saya agak lupa gitu kronologisnya, kadang-kadang saya suka kabur-kaburan gitu, tapi kurang lebih seperti itulah. Kurang lebih seperti itu. Jadi bukan masalah kemudian saya tertarik bagaimana gitu. Itu emang satu kesatuan yang simultan aja sih sebenarnya gitu. Nggak saya rencanakan kayak gimana gitu, karena pada dasarnya kan mengorganisir itu adalah wilayah yang dikerjakan di mana kaki kalian berpijak gitu. Iya. Kalau misalnya kaki kalian ada di RT RW, mungkin kalian ngorganisir RT RW, betul nggak? Kaki kalian di kampus, mungkin kalian di kampus. Seringnya kalau misalnya kaki kalian di kampus, pasti kalian organisirnya di kampus. Kalau kaki kalian ada di kawan-kawan, misalnya di skena, ya otomatis di sana gitu. Maksudnya gitu. Itu sebuah hal yang lumrah terjadi ketika kalian berniat mengorganisir. Itu pasti mengorganisir di manakah kalian berada dulu gitu. Sebelum kemudian kalian berangkat kemana itulah, maksudnya terserah mau nyambung ke gerakan buruh kemana gitu. Kalau misalnya mungkin kalian ini adalah buruh, mungkin kalian organisasinya kan kawan-kawan buruh juga kan, sama-sama buruh gitu, itu kan. Yang mengorganisir itu yang ada di sekeliling kita kan, yang jelas kan gitu kan. Ya iyalah, kan organisir itu termasuk organisir kita, bukan organisir orang lain. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah mengorganisir diri sendiri kan. Iya. Sebelum kemudian kita bergabung dengan pengorganisiran yang melibatkan elemen-elemen lain gitu. Mungkin seperti itu. Gini Kang, di beberapa gitu kan, kalau ini mungkin kejadian di Solo, nggak tahu entah di kota lain bagaimana gitu kan. Ada gitu beberapa kawan-kawan yang akhirnya cerita-cerita, kalau bahasa Jawanya itu rasan-rasan gitu kan, di belakang gitu. Kayak semisal mereka terlibat dalam gerakan-gerakan seperti ini, gini, walaupun kita percaya dengan spirit apalah itu, no master, no idol, no hero kayak gitu, tapi senioritas itu bakal tetap ada gitu kan di skena gitu. Sampai ada yang dibilang kayak gini, ngapain sih kalian ikut kayak gitu dan segala macem, dari istilahnya kalau bahasa Indonesianya abang-abangan skenanya gitulah. Nggak penting, mending kalian gini dan segala macam. Karena sampai ada yang kayak dinyinyirin di belakang, kayak kalau datang wah anak demo dan segala macam. Gimana sih Kang menghadapi orang-orang begitu? Apa dulu juga emang kayak gitu, atau ini cuma kondisi objektif sekarang yang ada di Solo, atau gimana gitu Kang? Saya nggak paham juga ya, karena mungkin gimana ya, mungkin pengalaman saya mungkin agak berbeda dengan kawan-kawan, karena pada saat saya memulai dan lain sebagainya, pada saat itu saya nggak punya abang-abangan gitu. Karena tapi meskipun ada pun sekalipun, ya kayaknya sih apa ya, kayaknya melakukan apa yang kalian pengen lakukan, sebenarnya itu sih sebenarnya gitu. Pada intinya gitu, kalau kalian nggak mau ikut orang, ya kalian bisa memulai sesuatu yang kata kalian itu
menarik buat kalian gitu loh maksudnya. Sampai akhir kayaknya kalau pada saat itu saya ikut abang-abang dalam artian senioritas di kampus kalian pada saat itu juga saya mungkin nggak tertarik ya ketika kalau meskipun ada sekalipun gitu. Kalau dalam konteks politik mungkin gini, kalau saya pada saat saya itu di kampus itu ada aktivis-aktivis gerakan 70-an, 80-an mungkin ya gitu ya. Iya. Dan saya nggak tertarik gitu untuk ikut apalah gitu yang generasi sebelumnya gitu, karena buat saya nggak menarik mereka itu gitu, tawaran-tawaran mereka dengan reformasi damai dan lain sebagainya pada saat itu nggak tertarik saya gitu. Lebih baik saya bikin sendiri aja gitu maksudnya gitu, dengan teman-teman yang satu generasi atau apalah gitu, karena pasti beda frekuensi ya atau nggak tahu ya. Mungkin pada saat itu mungkin beda frekuensi, bahkan dalam satu titik malah ada gesekan-gesekan tertentu gitu, ada gesekan-gesekan dengan generasi sebelumnya. Meskipun dan itu semuanya diwajarin sih mungkin ya, karena perspektifnya ngelihat halnya juga mungkin udah beda gitu ya. Tapi yang pasti sih saya waktu itu nggak terlalu ngelihat ada hal yang membuat saya bikin anjing kenapa ya waktu itu saya harus ikut senior, karena pada saat itu juga yang senior itu busuk juga gitu. Busuk juga pada saat itu gitu, sampai sekarang juga masih banyak gitu yang pada akhirnya malah generasi saya sekarang yang giliran busuk gitu ya, maksudnya kayak ya gitulah, kayak masa jadi maklar demo lah apalah segala macam gitu. Generasi itu emang selalu membosankan sih kan. Iya itu klasik lah kan. Itu akan selalu ada dan kalian harusnya nggak usah hiraukan itu gitu. Yang kata kalian memang itu penting dan harus dilakukan ya lakukan. Permasalahan kemudian ada error dan itu kan wajar. Namanya juga kalian belajar gitu, organisasi dulu juga bukan berarti yang kita lakukan itu banyak benarnya juga, enggak juga gitu, banyak kacaunya juga segala macam. Tapi kan sering waktu kan itulah yang justru yang menariknya di situ. Jika kalian pengen melakukan yang kalian pikir itu baik buat kalian gitu, dan kemudian kalian menemukan kesalahan di sana apa segala macam, ya udah lakukan gitu, nggak usah dengerin kanan kiri gitu. Nyinyir-nyinyiran apa segala macam itu kan sampai kiamat juga bakal ada. Iyalah, bakal ada kayak gitu, perbedaan pendapat dan lain sebagainya, itu wajar sih mungkin ya. Terus sampai kadang-kadang tuh kawan-kawan yang di skenanya masih gitu, walaupun nggak semuanya di Solo kayak gitu ya Kang ya, sampai akhirnya apa-apa agenda gitu secara tidak langsung, nggak ada blueprintnya, nggak ada DRT-nya, seakan-akan harus izin dulu sama abang-abangannya, acara kayak gini boleh nggak, acara kayak gitu boleh nggak, kayak gitu sih yang menghalangi kawan-kawan akhirnya untuk membuat ya itu yang harus jadi pekerjaan rumah kawan-kawan mungkin di sana. Kenapa harus minta izin abang-abangan gitu? Bahkan dalam konteks yang hal seperti itu bisa dipertanyakan lagi sampai yang paling ekstrim, buat apa abang-abangan gitu? Iya sih. Iya, nggak ada penting juga kan, maksudnya nggak penting banget itu. Ya kalian lakuin aja gitu, nggak harus peduli siapalah gitu. Mungkin di kota kalian gitu siapa ya, kalau kalian mau kerjakan. Yang jadi masalah adalah kenapa kalian harus pikiran itu gitu. Iya. Ya betul. Sampai akhirnya kan yang menjadi berat saat ada beberapa kawan-kawan mungkin yang masih mengakomodir pemikiran kayak gitu kan. Saat kita ngomong mereka setuju aja, akhirnya di belakang ada permainan abang-abangan itu yang ngapain sih kalian kayak gini-gini, tiba-tiba besoknya berubah pikiran, tinggal ini aja gitu orangnya gitu. Kadang ada itu dua permasalahan yang berbeda sih sebenarnya. Yang pertama adalah permasalahan abang-abangan itu eksis, dan kemudian kedua adalah permasalahan ketika kalian cuma segitu-segitu aja orangnya gitu. Itu dua permasalahan yang berbeda gitu. Kalau kalian memang ngelakuin kalian yang kalian senengin dan ternyata cuma segitu-segitu aja orangnya juga gak ada masalah kan. Iya, lakuin aja. Jadi kayak ketika kalian akan bertambah teman ketika memang kalian konsisten dan kalian melakukan hal yang kalian lakukan itu dengan sepenuh hati, dan kawan-kawan tertarik lihatnya, pasti banyak yang ikutan juga pada akhirnya gitu. Kayak itu sesuatu yang harus diuji oleh waktu juga ya, perlu juga kemudian kalian pikirin juga. Ada yang nggak mau ikut juga ada masalah juga kan? Tetap jalan aja sih. Tapi kalau pertanyaan kayak gini Kang, misal Kang Ucok sendiri kan hidup di dua generasi kan, di skena yang
ada di dua generasi. Ada nggak sih Kang perbedaan yang signifikan antara skena zaman dahulu sama hari ini gitu? Mostly sih sama ya, mungkin, tapi mungkin kalau meskipun ada pun itu adalah di wilayah akses terhadap informasi, karena memang itu udah sangat wajar karena pada saat itu emang teknologinya juga teknologi informasi itu nggak seperti sekarang gitu. Jadi ketika kalian mau melakukan apa-apa sekarang itu bisa lebih cepat dibandingkan zaman dulu gitu. Katakanlah seperti itu gitu. Itu kemewahan yang dipunya oleh generasi sekarang sebetulnya gitu. Kalau misalnya kalau saya ditanya soal perbedaan ya, karena sisanya sih kayaknya sama aja sih, kayak misalnya misalnya kalau kalian contohin misalnya yang dimaksud perbedaan itu perbedaan bukan yang saya masukin tadi, kayak ya mungkin termasuk salah satu perbedaan sih Kang, maksudnya kayak spiritnya atau apa gitu ada yang berbeda nggak sih Kang dari? Enggak, saya pikir spirit anak muda dari zaman ke zaman sih sama ya, mungkin akan selalu sama, dan akan menolak untuk percaya 100% sama apa yang dipercaya oleh umum pada umumnya, mempertanyakan banyak hal dan lain sebagainya. Kayaknya sama ya, mungkin ya. Berarti secara signifikan itu nggak ada perubahan? Sama sih, cuman maksudnya dalam konteks beberapa hal akses informasi kawan-kawan hari ini lebih banyak daripada kawan-kawan zaman dulu gitu misalnya gitu. Kalau zaman saya dulu itu untuk beberapa literasi itu susah banget nyarinya dan lain sebagainya gitu. Perlu berapa bulan untuk paham, perlu beberapa kelas untuk memahami sebuah buku gitu. Kita waktu itu kan kalau ada buku itu kita bikin kelas gitu supaya bisa paham bareng-bareng, karena udah semua kawan-kawan itu bisa paham buku juga kan. Ada yang punya nggak punya kapasitas untuk baca lebih dari 5 lembar gitu. Ada kan di kawan-kawan tuh ada kelas gitu, sama-sama belajar. Nah yang kayak gitu kan mungkin kalau zaman sekarang bisa lebih cepat gitu. Proses pembelajaran, kurva pembelajarannya itu bisa lebih cepat dari kawan-kawan di zaman dulu gitu. Tapi kalau dalam hal semangat enggak sih. Saya sering dengar tuh sih misalnya di belakangan gitu, mau di sosmed kayak di mana, kayak di forum gitu, kayak wah kalau zaman dulu tuh begini begitu. Enggak juga, itu mah cuman orang-orang tua yang meromantisir pada eranya gitu. Nah itu makanya akhirnya saya juga penasaran dengan hal itu, akhirnya menanyakan ke pihak lain, termasuk salah satunya Kang Ucok gitu kan, soalnya ada beberapa dari kawan-kawan yang lebih tua gitu kan bercerita dulu kalau dulu itu masih gini spiritnya kayak gini beda dengan kalian sekarang dan gini bla 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 gitulah. Nah kalau dalam masalah spirit mungkin enggak gitu, ada beberapa hal perbedaan. Kalau misalnya dalam konteks beberapa hal mungkin ada perbedaan. Misalnya dalam konteks misalnya kampus. Ya. Kenapa kemudian gerakan radikal dulu bisa lahir di kampus, sekarang enggak gitu ya, kayak gitu. Karena kalau buat saya epicentrumnya udah pindah, bukan di kampus. Gitu loh. Tapi bukan artinya kemudian gerakan anak muda nggak tertarik sama gerakan radikal, enggak gitu. Tertarik mereka, cuman epicentrumnya nggak di kampus, karena kampus sekarang udah nggak kondusif untuk itu. Kalian dituntut untuk belajar cepat, misalnya 3 tahun, 4 tahun. Berapa tahun sih sekarang harus lulus? Iya, bener juga sih. Saya juga akhirnya. Maksudnya bayaran kuliah lebih mahal, jadi kawan-kawan pengen cepat lulus biar cepat nggak ngebebanin orang tua gitu loh maksudnya. Gitu, misalnya ada faktor-faktor itulah gitu misalnya gitu. Jadi nggak ada waktu buat kawan-kawan untuk terlibat dalam gerakan di kampus nggak jadi agak mandul dalam hal itu mungkin ada perbedaan, tapi itu juga harus lihat konteksnya bukan berarti kawan-kawan pada seumuran kuliah itu kemudian mereka nggak tertarik sama gerakan politik radikal. Itu maksudnya, bukan semangatnya hilang, bukan, cuman pindah tempat. Saya banyak nemu kawan-kawan yang usia di kampus itu pada akhirnya dia terlibat dalam gerakan-gerakan politik di luar kampus pada akhirnya. Gitu. Atau meskipun dia di kampus pun nggak terlibat di organisasi formal gitu. Mungkin dia bikin organisasi sendiri atau apa ya. Justru itu bagus kalau buat saya sih gitu. Dan sekarang tapi kalau konteksnya mau perbandingan kayak gitu ya, perbandingan kalau misalnya ada yang ngomong lagi apalah segala macam, nah udah sekarang tuh begini gitu, itu mah cuman ini aja, cuman kadang-kadang cuman orang-orang lama yang pengen meromantisir pas eranya, benar sebenarnya enggak juga.
menghegemoni masa lalunya. Ya nggak tahu saya istilahnya apa, pokoknya mereka cuma pengen meromantisir aja. Wah, pas era dulu, mungkin dia dulu pas pengen mengenang masa-masa muda dia yang rock and roll mungkin ya. Sekarang udah enggak gitu, kemudian pengen mengenang gitu mungkin gitu. Kalau banyak faktor, tapi yang pasti sih kalau buat saya enggak sih. Kawan-kawan baru justru saya menemukan banyak kawan-kawan yang luar biasa, yang komitmennya, yang konsistensinya hari ini luar biasa dibanding mungkin generasi saya misalnya. Oke Kang, beberapa kali saya mendengarkan apa istilahnya wawancara atau ngobrol bareng sama Kang Ucok di YouTube gitu atau di podcast gitu. Kang Ucok selalu bilang musisi itu yang baik yang meruntuhkan sekat musisi menjadi orang biasa gitu dengan kewajiban yaitu seperti orang-orang pada umumnya gitu. Nah itu menarik dibahas karena kayak beberapa, mungkin saya nggak bisa sebutkan namanya walaupun mungkin kawan-kawan tahu, mungkin yang di luar sana ada salah satu musisi dari Solo itu yang pernah kita ajak untuk bersolidaritas dengan waktu itu di Sukoharjo, di Sukoharjo Melawan Racun untuk ngisi acaranya. Dia malah bilang kayak gini kan, ya yang bisa melanjutkan perjuangan-perjuangan itu ya mas-masnya. Saya cuma musisi kok mas, saya cuma bisa bikin lagu dan segala macam, saya nggak bisa bantu apa-apa, saya cuma bisa support. Kayak orang-orang yang kayak gitu gimana sih tanggapannya Kang Ucok? Apa ya, saya sendiri mungkin lebih ke apa ya, mungkin statement saya itu sebenarnya lebih berlaku buat saya sendiri mungkin gitu. Maksudnya dalam konteks itu semua orang mungkin punya prinsipnya masing-masing. Mungkin mereka prinsip mereka seperti itu, tapi kalau buat saya enggak gitu. Kalau buat saya sih ya enggak. Dunia enggak bergerak dengan cara logika seperti itu gitu. Itu bahwa kalian musisi dan kalian tugas musisi ini gitu. Enggak juga sih sebenarnya, pada akhirnya ya kalian adalah manusia yang punya irisan erat dengan orang-orang di sekeliling kalian gitu. Ketika tetangga kalian digusur, ayo santailah. Tapi gimana ya, saya cuma bisa berkontribusi lewat lagu gitu. Ya Satpol PP nggak akan mundur sama lagu gitu. Maksudnya itu dalam konteks yang paling ekstrim ya. Itu yang konteks yang paling ekstrim, simpel gitu kalau buat saya. Kalau misalnya orang-orang punya pendapat lain ya terserah maksudnya. Tapi kalau buat saya nggak seperti itu. Dunia nggak bekerja seperti itu. Gitu. Ya, itu sih. Gitu. Terus ada juga yang pendapat Kang Ucok sendiri soal ada gitu beberapa kawan-kawan gitu kan yang akhirnya nggak mau terlibat, tapi dia akhirnya bilang, mungkin tadi dia bisanya cuma bilang ya saya musisi bisanya apa, tapi dia bilang kayak kita perlawanannya beda, kita perlawanannya lewat musik, kalian kan bisa terjun langsung, kalau kita sih perlawanannya beda lewat musik. Nah yang kayak gitu itu gimana Kang? Perlawanan lewat musik itu yang kayak gimana? Soalnya saya nggak percaya dengan istilah kayak gitu juga. Ya mungkin itu ada dua masalah di situ, bahwa perlawanan itu beda-beda. Betul, setiap orang itu punya cara melawan masing-masing, itu betul. Iya. Kalian punya strategi taktik yang berbeda-beda dalam konteks apapun gitu, bahkan dalam satu yang punya satu mazhab ideologi pun pasti berbeda-beda cara ngelawannya. Oh ya saya nggak pakai kekerasan, oh ya sampai kekerasan, itu debatnya panjang. Dan kemudian itu beda konteks lah. Tapi betul bahwa memang cara bergerak itu punya banyak jalan gitu, dan itu harus dibuktikan lewat teori dan praktek ya. Iya. Nah yang satu lagi yang tadi saya sebut bahwa cara melawan itu berbeda-beda, tapi kalau cuman senaif itu bahwa dengan musik itu kemudian kalian bisa berkontribusi untuk melawan kesemenangan yang ada di luar sana, saya itu terlalu naif. Itu naif itu. Biasanya ya kita tahu gitu, mestinya bahwa musik bisa memberikan inspirasi pada seseorang apa dan lain sebagainya, tapi dalam hal yang sangat-sangat praktik musik itu nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Seperti yang saya bilang tadi gitu, ketika memang ada kawan-kawan
kalian diculik oleh polisi gitu, dan kemudian dikriminalisasi, ya kalian nggak bisa cuma nyanyi gitu. Kalian harus melakukan pengorganisiran, kalian harus kontak kawan-kawan yang di litigasi dan lain sebagainya, harus ada yang dilakukan, harus ngabarin soal bikin gerakan solidaritas dan lain sebagainya. Maksudnya ada hal yang di luar konteks yang nggak bisa dilakukan oleh cuman main musik gitu kayak gitu loh. Tapi itu cuma buat saya pada akhirnya juga, karena nggak tahu, karena mungkin ide-ide itu nggak berlaku juga buat orang lain. Tapi itu selama ini berlaku buat saya dan cukup efektif gitu, maksudnya gitu. Baik di wilayah musiknya atau di wilayah di luar musik, kalau buat saya sih seperti itu. Nah, ini juga yang membuat saya tertarik untuk membahas gitu kan. Selain pengorganisiran untuk terlibat langsung di daerah-daerah konflik atau daerah-daerah yang sedang berkonflik dengan kapitalisme atau negara gitu kan. Kemarin itu sempat ada satu band dari Bandung gitu main ke sini. Nah, itu sempat cerita-cerita dia terlibat dalam album kompilasi yang diproduksi sama Grimlock waktu itu, Primal Decay itu loh, Kang. Nah, itu dia cerita gitu, tapi saya belum nangkep secara keseluruhan gimana konsepnya dan segala macam, tapi itu menurut saya menarik gitu. Dimana dia bilang kalau ini kita per band yang terlibat di kompilasi cuma dikasih satu band dikasih 6 kaset buat diedarkan. Nah, ini nanti profit dari yang dijual kasetnya ini tadi itu diputarkan ulang gitu, dikelola secara koperasi gitulah katanya. Nah, itu konsepnya kayak gimana sih Kang? Saya belum mendapatkan gambaran yang jelas, tapi cukup menarik untuk dibahas, karena kalau katanya dia itu kalau semisal ada salah satu band yang terlibat dalam itu mau bikin karya atau mau bikin apa gitu, bisa pakai dulu uang yang di situ, jadi bisa diputerin dan memantik kawan-kawan di skena itu untuk lebih produktif kayak gitu. Itu gimana sih Kang pengelolaannya gitu? Tertarik saya untuk membahas itu. Kalau sistem kerjanya sebenarnya sederhana, jadi ya betul tadi bahwa kita bikin kompilasi, kawan-kawan semua rekaman, bikin lagu baru, kumpulin, pakai duit masing-masing tentunya. Kemudian ketika masternya jadi, itu sama Grimlock diperbanyak dan lain sebagainya sampai jadi gitu ya, covernya Grimlock yang bikin apa segala macam promosi dan lain sebagainya. Dan kemudian ketika terjadi transaksi penjualan, hasilnya itu kemudian kita kumpulkan, akumulasi, dan kita laporkan ke kawan-kawan. Dan nantinya hasilnya itu adalah kemudian dikembalikan ke kawan-kawan, yang komunitas itu. Misalnya kalau komunitas thrash metal itu kemudian ada beberapa band kan. Nah, dari beberapa band itu memang ketika memang ada yang sudah siap album atau siap materi untuk dibikin album dan sebagainya, itulah nanti yang akan menggunakan uang itu. Hasilnya dan kemudian keuntungannya itu akan bergulir ke band selanjutnya dan selanjutnya, seperti itu. Modalnya itu tetap dipakai gitu, modalnya dipakai buat bikin lagi, produksi lagi untuk band selanjutnya dan seterusnya. Idealnya pengennya seperti itu. Kalau di Primal Decay itu komunitas thrash itu memang belum kelihatan hasilnya, karena kan baru rilis bulan Januari ya, baru rilis Januari, jadi penjualannya masih dalam proses dan lain sebagainya. Tapi yang udah kebukti itu kalau di lingkaran Dev Block, lingkaran Dev Block itu yang rapper MC Beatmaker itu mulai udah mulai terbukti bahwa ketika emang terjadi penjualan, udah terakumulasi, kita giliran siapa lagi yang bikin, seperti itu. Dan tapi ya itu artinya hanya bisa dilakukan oleh kawan-kawan yang satu komunitas, yang satu band dengan yang lainnya mengenal dan bisa ngobrol dan lain sebagainya. Karena keputusan kolektif itu kan harus ngobrol. Nggak bisa dilakukan dengan band yang kemudian berjarak dan kemudian nggak saling kenal dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu kalau buat saya gitu. Terus kalau seperti itu berarti konsepnya kayak semisal kalau bisa kita katakan kayak simpan pinjam gitu ya Kang ya? Berarti ya mungkin bisa, mungkin seperti itu, mungkin seperti koperasi simpan pinjam pada akhirnya gitu. Tapi ide itu akan bergulir tergantung dari keaktifan kawan-kawan di komunitasnya. Misalnya kita punya modal sosial, kita punya modal uang. Nah, bagaimana kemudian memanfaatkan modal uang dan modal sosial ini jadi sesuatu.
Mungkin juga ketika emang kumpul uangnya, kemudian kawan-kawan ada ide lain, kemudian bikin acara kah, bikin apakah, yang pasti kalian bisa bikin tabungan barengnya itu lebih besar lagi gitu. Dan itu bisa diberdayakan lebih besar lagi. Misalnya kalian punya merchandise barengan atau apa segala macam. Itu kan bisa lebih optimal lagi. Sampai titik ketika kemudian modal itu sudah bisa dibikin semacam modal koperasi buat masing-masing band gitu. Jadi kawan-kawan punya simpanan koperasi di sana gitu, seperti itu gitu. Menarik kan. Soalnya itu sempat kita obrolin dan akhirnya setelah mereka pulang kita coba obrolin lagi tapi nggak nemu konsepnya gimana kayak gitu kan. Memungkinkan banget itu, bisa lah. Nanti kawan-kawan kalau misalnya ada waktu kita bisa bikin ngobrol bareng, bikin workshop bareng, gitu bisa lah gitu. Semoga pengelolaan uangnya dan lain sebagainya gitu, karena itu akan menyangkut hal yang sangat detail sekali gitu. Iya. Kayak saya harus nunjukin juga biaya produksi seberapa dan lain sebagainya, bagaimana mengelola biaya produksi itu dan lain sebagainya gitu. Itu pembicaranya bakal melibatkan hal-hal teknis seperti itu gitu. Oke. Mungkin ya rencananya sih kemarin niatnya bulan-bulan apa ya sama kawan-kawan itu mau main ke sana, mau main ke tempat Kang Ucok untuk menanyakan hal itu lebih lanjut gitu sama beberapa kawan-kawan. Tapi terhalang corona ini kan yang. Ya betul. Banyak jadi yang nggak bisa kemana-mana. Corona. Nah mungkin bisa setelah nanti lah corona berakhir kita bisa main-main sambil belajar. Semoga. Harapannya seperti itu. Nah terus kalau ini kan kembali ke tema awal tadi kan, mengorganisir lewat skena gitu kan. Nah kalau dari kawan-kawan gitu yang baru mau mencoba untuk memulai gimana ya, aku mau ngajak kawan-kawanku untuk berkesadaran lebih gitu. Itu langkah-langkah awal yang bisa kita lakukan, langkah-langkah kecil gitu. Semisal awal yang bisa kita lakukan itu kayak apa sih Kang? Semisal sebenarnya itu pertanyaan berat sebetulnya, karena menyangkut kesadaran, kayak ngasih kesadaran buat orang itu berat banget itu sebenarnya. Itu pekerjaan berat maksudnya. Jangan-jangan kesadaran kita juga palsu gitu. Gini, maksudnya sebelum ke sana itu kayaknya yang harus dipertanyakan adalah bagaimana memulai kawan-kawan sendiri sebelum masuk ke kawan-kawan yang lain, kawan-kawan sendiri yang udah punya modal sosialnya sendiri, yang udah satu frekuensi ngobrol, apalah segala macam, yang udah sepakat dalam satu hal dan lain sebagainya. Katakanlah itu 2-3 orang, jalan dengan 2-3 orang itu gitu. Dengan 2-3 orang itu jalan dengan ide-ide kalian, mau bikin apa, kayak apa segala macam, jalan, dan ketika kemudian itu bergulir, pasti kan kelihatan sama orang tuh ada yang tertarik bergabung apa segala macam. Jadi istilahnya kita nggak nyekokin orang dengan kesadaran. Bukan mendoktrin gitu ya Kang ya? Iya, bukan, dia betul itu istilahnya. Jadi bukan kayak ngedoktrin pada akhirnya gitu. Emang kalian ngelakuin itu, emang kalian emang yakin dengan itu gitu. Bukan ngeyakinin orang gitu pada akhirnya gitu. Mungkin seperti itu ya. Nggak tahu. Kalau pengalaman saya selama ini, saya pernah seperti itu dulu gitu, sebodoh itu gitu. Saya pikir saya bisa menyadarkan orang, ternyata kesadaran saya palsu gitu. Ternyata apa yang saya lakukan salah gitu. Ternyata kayak gitu misalnya. Saya pernah sebodoh itu gitu. Tapi ya itu saya belajar dari situ ya. Pada akhirnya ya saya ngapain gitu, akhirnya ngurusin orang gitu pada akhirnya gitu. Saya main ngurusin saya dan teman-teman saya, dan sebagai bonusnya kalau ada yang di luar sana bisa satu frekuensi dan bisa ngobrol dan tertarik melakukan sesuatu, ini bisa jalan bareng gitu. Pada akhirnya itu gitu. Berarti lakukan itu berat banget itu berat banget, kayak ngasih kesadaran ke orang aja gitu. Kadang-kadang saya pikir juga, jangan-jangan saya yang nggak sadar gitu. Realitas di sana itu berlapis-lapis gitu, jadi kita nggak pernah tahu. Tapi ya yang hari ini yang saya yakinin ini gitu. Iya. Berarti kita mulai dari lingkungan kita sendiri yang emang kita meyakini hal itu gitu ya Kang? Iya, itu esensi dasarnya gitu, dasar. Kemudian kenapa ada term DIY apa segala macam, sebenarnya itu gitu. Iya. Terus nih Kang, kan beberapa kurun waktu belakang gitu kan,
Oke. Ada beberapa kasus-kasus yang sampai viral di sosial media tentang pelecehan seksual di skena gitu kan, skena musik gitu. Eh, Salah satunya yang mungkin yang paling viral itu yang terjadi di Ponti waktu itu, dan Ya. beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu dilakukan sama vokalisnya The Stalkers sama mantan gitarisnya Lips itu kan. Nah, nah itu sebetulnya gimana pendapat Kang Ucok sendiri tentang hal itu? Apakah perlu adanya satu pendidikan tersendiri gitu di skena untuk menghindari hal-hal itu terjadi, atau emang di skena pada saat ini emang kurang tentang obrolan-obrolan tentang hal seperti itu gitu loh, yang membuat mereka akhirnya ya udah gini gitu. Um, Kalau disebut pendidikan dalam tanda kutip tadi gitu, kayaknya sih dari zaman dulu juga obrolan udah ada ya. Perkara kemudian itu terjadi lagi itu hal yang di luar konteks bahwa sebenarnya itu wacananya udah lama atau baru gitu. Itu udah lama juga sih sebenarnya, tapi ya gimana, dari tiap zaman selalu aja ada asshole gitu. Ya maksudnya ya tetap kawan-kawan lakukan aja sih sebenarnya, maksudnya apapun yang maksudnya dalam konteks yang sekarang itu, kalau ada lagi ya cegah lagi, apalagi segala macam gitu, apa kemudian kasih sanksi yang perlu dilakukan gitu segala macam gitu, ya lakukan aja, karena nggak ada jaminan juga kemudian itu nggak terulang gitu, maksud saya gitu. Iya. Pasti akan ada aja gitu, cuman ya kawan-kawan paham ketika emang terjadi harus melakukan apa sebenarnya gitu aja sebenarnya. Kalau dari dulu kan itu yang nggak pernah dibicarakan gitu, kemudian kalau terjadi kemudian harus melakukan apa secara kolektif gitu. Kalau secara personal mungkin udah jelas ya itu, udah jelas kalian, tapi secara kolektifnya itu yang kadang-kadang sampai sekarang itu masih ada kayak wacana pro kontranya apa segala macam gitu. Mungkin kalau buat saya, karena emang selama ini juga saya dari zaman dulu sampai sekarang itu selalu nemu yang kayak gitu. Sampai yang terakhir kemarin juga ada itu kemarin ya, sampai ya konteksnya sampai dipukulin lah apa. Itu ada aja sih sampai sekarang gitu. Iya. Ya, tapi ketika kejadian itu semua orangnya dipukulin lah, apalah dijauhkan. Apa kemudian menjamin kemudian besoknya nggak ada lagi? Apakah ada lagi sebenarnya? Ya, kawan-kawan usahakan aja. Usaha pencegahan, obrolan-obrolan ke arah sana, kemudian ngomongin soal prinsipnya di komunitas dan lain sebagainya, itu perlu. Tapi maksudnya jangan nganggap ini hal baru gitu, maksudnya ini hal lama juga gitu. Iya. Sudah sering terjadi gitu ya kan. Iya. Maksudnya sampai yang di luar sangkaan kita gitu, sampai akhirnya ada yang mendukung perilaku mereka dengan dalih ya biasalah laki-laki kayak melakukan hal kayak gitu. Biasalah rock and roll dan segala macam melakukan hal kayak gitu. Ya kalau pembiasaan itu yang harus dilawan, pembiasaan itu harus dilawan. Itu. Tapi bukannya kalau dari dulu tabiat itu nggak ada, dulu juga ada. Oh biasalah orang gitu. Oh, biasalah kayak gini, biasalah kalau cewek itu begini, kayak gitu itu selalu ada dulu zaman dulu. Iya. Gitu. Tapi ya pembiasaannya harus dihilangkan. Gitu. Tapi kalau konteksnya itu seakan-akan hal baru juga nggak juga sih. Dari dulu juga ada gitu. Yeah. Terus ini kan kemarin sempat kita kasih ke kawan-kawan, kita lemparin kalau misal ada pertanyaan atau pendapat buat ini karena tidak disiarkan secara live gitu kan. Ini ada satu doang sih pertanyaan dari komentar Instagram. Ini ada pertanyaan dari atom.abu. Gimana cara membangun skena seperti yang dulu dilakukan di Bandung, khususnya sebelum tragedi AACC? Apakah masih bisa bikin skena tanpa ada campur tangan produk-produk rokok? Apa yang harus dilakukan kawan-kawan dalam lingkaran skena untuk bisa melakukan itu? Itu pertanyaannya dari atom.abu. Gimana, Kang? Sebenarnya konteks pengorganisiran tanpa korporasi itu sebenarnya jauh hari sebelum ACC udah dilakukan, dan
sesudah tragedi ACC juga tetap dilakukan. Jadi sebenarnya kalau lini masanya bukan ACC sebenarnya. Yeah. Jadi ya, tapi meskipun saya harus ngakuin bahwa setelah tragedi ACC memang keterlibatan kawan-kawan dengan korporasi makin intens. Tapi saya bisa jawab bahwa itu sangat memungkinkan gitu. Mungkin seperti yang tadi saya bilang. Jadi ketika kalian yakin dengan sesuatu yang harus dilakukan secara komunitas, jalanin aja. Gak ada orang yang kemudian, maksud saya gini, ketika kalian melakukannya, kalian jangan berpikir bahwa kalian melakukan itu pada akhirnya nggak akan beririsan dengan kawan-kawan yang terlibat itu. Pasti suatu saat akan terlibat juga dengan orang-orangnya, bukan dengan korporasinya. Dengan orang-orang yang terlibat bersama itu. Iya, jangan, maksudnya kadang-kadang kita kan punya, saya nggak mau gerak dengan band ini karena dia dia kerja sama Jarum gitu. Kalau saya sampai kayak gitu levelnya, saya pernah sampai level itu soalnya. Kalian nggak punya temen gitu, karena emang di luar sana emang nggak ada lagi kita yang nyisa gitu. Iya. Nggak ada lagi yang nyisa, kalian nggak punya temen nantinya gitu. Kalian tetap berkegiatan, kalian melakukan apa, selama kalian tidak beririsan dengan korporasinya, nggak masalah. Kalian dengan kawan-kawan, anggap aja kawan-kawan itu adalah kawan-kawan kalian. Selama konteks relasinya nggak beririsan dengan korporasi, ya nggak ada masalah. Mungkin band yang kalian ajak kerjasama itu, dia ikut acaranya rokok apa segala macam ya di luar sana. Tapi selama bandnya itu kemudian sepakat dengan agenda kalian melakukan hal yang kalian sepakatin, nggak ada rokoknya, kenapa enggak? Iya. Paham nggak maksud saya? Iya, paham. Nah, gitu maksudnya gitu. Kalau buat saya sih sebenarnya selama ini seperti itu gitu, belajar dari pengalaman saya zaman dulu gitu. Zaman dulu tuh wah gila gitu, maksudnya saya bisa sebodoh itu gitu, kayak saya pernah nge-boycott band yang major label lah, apalah gitu, saya dengan beberapa kawan-kawan lain lah gitu. Intinya bukan saya doang. Saya udah nge-boycott, dan saya pikir itu salah sih sebenarnya. Bukan saya sepakat kemudian gabung dengan korporasinya, bukan. Iya. Tapi harusnya itu hak mereka gitu, maksudnya dalam artian konteks yang memang ketika emang nggak terlalu bermasalah, jadi pada akhirnya ada skala prioritas. Ketika buat saya nggak masalah, itu saya masih akan tetap bekerja bareng gitu. Apakah ada batasan? Tentu saja ada, karena nggak semuanya bebas nilai, betul nggak? Iya, betul. Nah, misalnya saya nggak akan lagi misalnya kerjasama dengan band ini karena band ini misalnya dia kerjasama dengan polisi gitu. Tentu saja saya punya batasan. Tinggal urusannya adalah batasan itu kalian mau buat sampai titik mana gitu. Iya. Gitu maksudnya. Ada irisan-irisan yang memang pada akhirnya saya hindari karena saya nggak mau urusan dengan kawan-kawan misalnya yang beririsan dengan seorang megaloman rasis gitu. Iya. Misalnya ada kawan-kawan yang selama ini irisannya jadi corong suara partai yang hegemonik gitu, misalnya sekarang hari ini ada gitu, kayak gitu. Iya. Saya nggak mau gitu, kayak gitu. Tapi dalam konteks sampai level itu kayaknya sih masih banyak ya kawan-kawan. Tapi kalau misalnya dalam konteksnya kemudian kerjasama sama korporasi, itu agak sulit hari ini kan, hampir semuanya kawan-kawan bekerja cari makan di sana gitu. Iya. Nyaris yang nggak ada, meskipun ada pun sangat sedikit, dan ruang gerak kalian nantinya sedikit gitu. Karena apa? Karena pada akhirnya konteksnya di luar sana, di luar musik-musikan, kalian akan memerlukan mereka. Pada akhirnya mereka sebagai warga kota, mereka sebagai warga kampung, mereka sebagai warga kampung kota dan lain sebagainya, kalian akan memerlukan mereka. Karena pada akhirnya seperti yang saya bilang tadi, bahwa hidup ini bukan cuma band-bandan gitu. Iya. Pada saat misalnya hari ini gitu, kita bikin dapur umum, kalian memerlukan kawan-kawan lain untuk bikin dapur umum. Iya. Terlepas apakah dia kemudian kemarin itu dia kerja sama korporasi atau apa gitu, yang pentingnya kalian bisa bikin dapur umum yang otonom. Kan gitu. Iya. Konteksnya gitu. Ketika waktu suatu saat ada kawan-kawan yang diserbu sama ormas gitu, kalian mau minta bantu siapa kalau nggak kawan-kawan kalian sendiri gitu. Iya. Terlepas kemudian kawan-kawan sendirinya itu pernah kerja juga dengan Jarum, pernah apa, ya itu konteksnya beda lagi gitu. Biarin aja, itu cari makan mereka mungkin.
Tapi ketika kalian harus berhadapan dengan ormas fasis, saya penasaran suatu titik seperti itu soalnya gitu. Dan yang ngebantuin saya adalah teman-teman saya, terlepas dia apa latar belakang mereka gitu. Iya. Berarti ini konteksnya kalau sama orangnya sih nggak ada masalah gitu ya Kang ya? Sama orang yang secara personal dengan... nggak ada masalah lah, nggak usah dibikin personal. Oh iya. Terus kecuali hal yang jadi sangat personal banget. Iya. Halo? Tadi ada pertanyaan gini Kang, blognya terakhir update 2019, kapan update lagi? Atau ganti blog atau gimana gitu katanya. Gimana? Blognya terakhir update 2019, kapan update lagi? Oh, ya itu mah gimana mood sih. Maksudnya saya emang nulis cuman belakangan nggak banyak nulis buat blog juga sih sebenarnya. Kadang-kadang gitu karena waktu saya juga nggak terlalu, belakangan waktu saya nggak terlalu banyak juga buat nulis, meskipun ada tulisan itu kemudian kadang-kadang saya simpen buat buku saya atau apa gitu. Ada yang saya bikin tulisan buat liner notes-nya album kawan-kawan atau apa gitu. Intinya sih mungkin makin kesini saya makin kesulitan untuk manage waktu untuk beberapa hal, jadi saya harus bikin prioritas gitu. Dan kebetulan untuk nulis untuk blog itu ada prioritas keberapa di saya gitu. Gitu. Saya kemarin juga nulis buat ada scene kolektif gitu, saya masih nulis gitu. Tapi ya nggak signifikan, maksudnya nggak saya kadang-kadang juga peruntukannya bukan buat blog gitu, kayak gitu sih sebenarnya. Oke. Ternyata sudah hampir 1 jam ini kan, nggak kerasa udah. Oh ya. Udah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol. Terus mungkin terakhir sebelum kita akhiri perjumpaan kita via telepon kali ini, mungkin ada nggak pesan-pesan atau pesan-pesan lah buat kawan-kawan yang masih terlibat di skena dan konsisten dengan keyakinan mereka, itu ada nggak Kang? Nggak sih, kayaknya kalau kawan-kawan yakin juga sebenarnya udah ngejalanin juga sampai sekarang gitu. Paling mungkin kalau misalnya ada satu hal pun mungkin bukan urusannya sama itu ya, mungkin lebih ke konteks yang hari ini yang banyak dilakukan oleh orang gitu, maksudnya gitu, dalam konteks ketika ada krisis seperti ini, ada pandemi, banyak kawan-kawan ketika memang sistemnya gagal, kemudian banyak gerakan-gerakan warga kan lahir di sana gitu. Gerakan bantu warga gitu segala macam. Saya sih harapannya kemudian ini lahir di mana-mana gitu, bukan hanya di kota-kota tertentu gitu semua gitu, mungkin juga di Solo udah jalan ya, maksudnya dalam konteks tertentu saya yakin lebih luar biasa malah. Yang saya harap adalah kemudian belakangan ini pemerintah atau banyak orang ngomongin tentang new normal baru nanti ke depan gitu. Hal yang normal baru yang kita harus beradaptasi dengannya. Saya pikir ketika memang kita ngomongin normal baru itu ke depannya, gerakan warga bantu warga ini pun bisa terawat dengan baik dan menjadi normal baru juga ke depannya gitu. Bahwa harusnya warga bantu warga itu bukan cuma krisis, maksudnya dalam keadaan normal sekalipun, tergantung normal persepsi kawan-kawan apa itu, harusnya ya memang gerakan mutual aid warga bantu warga itu adalah hubungan yang seharusnya terjadi dalam masyarakat, maksudnya seperti itu gitu, bukan berdasarkan uang, karena memang solidaritas sosial aja gitu. Mungkin itu kalau misalnya ada pun gitu. Kayaknya kalau soal skena-skenaan enggak sih kayaknya. Kayaknya kawan-kawan juga banyak yang lebih paham dari saya dong, udah tahu harus nangkepin apa. Iya. Oke, terima kasih Kang. Udah sama-sama. Menyempatkan waktunya untuk ngobrol bareng kita. Sebetulnya harusnya saya berdua ini sama si Is, narapidana. Kemana dia? Dia biasa Kang. Jadi terpaksa saya jalan sendiri ini. Mantan narapidana. Siap kalau gitu, tetap semangat buat kawan-kawan di sana yang ngebantuin kawan-kawan Sukoharjo juga. Siap. Semoga tetap jadi inspirasi buat kawan-kawan lain. Oh iya Kang, sebetulnya kalau yang masalah Sukoharjo kan kita udah cabut gara-gara kemarin kan ada sedikit masalah lah itu waktu di
Itu gara-gara ada Ya, pelecehan paham. seksual Aku yang dengar ceritanya itu. ya itulah. Jadi mungkin itu aja. Ya. Untuk kawan-kawan mungkin kedepannya bisa minta kita untuk siapa lagi yang kita ajak dialog. Mungkin juga Kang Ucok kapan-kapan kita bisa main ke Bandung atau Kang Ucok yang kita ajak main ke Solo buat ketemu kawan-kawan dan Ya, berkenalan bareng-bareng di sini, ngobrol Iya, dulu bareng-bareng. sempat mau mampir dulu waktu tur buku itu, sempat mau mampir. Cuman kelewat gitu. Tapi udah pernah ke Solo kan sebelumnya, Kang? Ya, kenapa? Sudah sempat pernah ke Solo? Oh, pernah dong. Udah pernah 2 kali gitu. Besok kapan-kapan kita main kita ajak Siap. Kang Ucok main ke Solo bertemu dengan generasi yang berbeda mungkin. Siap pasti. Oke, terima kasih Kang Ucok atas Iya, waktunya. sama-sama. Mungkin ke depan bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ya. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang sudah mendengarkan Dialog Tanpa Sekat yang tidak live ini akhirnya dalam format podcast. Terima kasih, sampai bertemu di Dialog Tanpa Sekat berikut.